Thank you Hilda, di kesempatan siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol meskipun nggak tahu teman-teman akan di sini mau dengerinnya pagi, siang, sore atau malam. Tapi thank you so much karena di sini kita kedatangan tamu spesial. Ada Teh Hilda, aku biasa panggil Hai. Teh Hilda. So, jadi aku akan terusan panggil Teh Hilda di sesi ini. Teh Hilda adalah social media spesialis atau aku bisa panggil juga business owner-nya dari Instadoc. Oke, halo selamat siang Teh Hilda. Hai, selamat siang Nanda. Oke, nice to meet you again, Teh Hilda. Ya, thank you. Mungkin boleh kenalan, Teh Hilda awal mungkin sekolahnya di mana? Kita mau gali tuh, Teh Hilda sekarang sedang ngerjain apa? Tapi boleh kenalan dulu sama teman-teman di sini. Sebenarnya Teh Hilda sekolahnya di mana dan nanti kenapa akhirnya ambil roles ini gitu. Silakan. Oke. Pertama-tama, hi everyone. Hai teman-teman di Nusademi. Thank you for having me. Senang banget bisa ikut join di sini di platform Nusademi yang visi-misinya memberikan ini ya, terus mentorship gitu ya, atau pengajaran sama teman-teman di seluruh Nusantara. So, hi everyone, lagi dimanapun dan jam berapapun, perkenalkan saya Hilda Yuning Tias. Sebenarnya kalau suruh kenalin ini suka bingung. Kalau dikenalin ditanyain ya, sekarang usia pokoknya udah di atas 30 tahun. Lebihnya berapa nggak usah dihitung. Udah lebih dari 30 tahun. Terus dulu itu basic pendidikannya sekolah itu di bidang psikologi. Jadi basic sekolahnya psikologi, saat ini jadi social media specialist. Jadi ya kalau ditanya dulu jurusan kuliahnya sama pekerjaannya saat ini kayaknya sama sekali nggak berhubungan gitu ya. Tapi mungkin nanti di belakang bercerita lebih lanjut kenapa bisa ada career shifting gitu ya, karena sebelumnya memang sudah pernah kok berkarir di bidang psikologi itu dulu kurang lebih 7 tahun sebagai asesor untuk BUMN gitu. Cuma hari ini di tahun 2022 ini nih sedang menekuni bidang yang lagi memang hype gitu ya, atau memang dibutuhkan saat ini di dunia digital marketing sebagai social media specialist tepatnya gitu. Oke, aku mau tarik mundur lagi nih Teh. Tadi kan kuliahnya di jurusan psikologi ya. Kemudian waktu masa sekolah menengah itu Teh Hilda ambilnya SMA atau SMK dan itu di daerah mana gitu Teh sekolahnya? Oke. Kalau kita tarik mundur dulu tuh, kalau saya tahu SMK seperti apa, seperti kita mengetahui apa itu SMK, kayaknya dulu mau milih SMK deh. Cuma kayaknya dulu di zamanku masih usia SMA itu, sekolah menengah itu belum segaung itu SMK itu. Jadi dulu SMA Negeri 20 Bandung ya. Kalau yang di sini ada yang teman-teman SMA 20, berarti SMA 20 Bandung nih kita se-alma mater. Jadi di SMA 20 Bandung dan dulu ambil jurusan IPA. Simply because katanya pokoknya kalau masuk IPS tuh anak-anak gagal. Jadi biar nggak terkesan gagal masuk IPA. Kayaknya kalau dulu masih gitu banget ininya mindsetnya gitu sih. Oke, terus akhirnya masuk dari SMA ke psikologi. Kenapa tuh Teh? Apakah ada opsi ambil cerita kenapa ambil psikologi itu behind the scene-nya gimana? Oke, ini yang agak unik. Mungkin biasanya teman-teman di usia SMA gitu ya, atau sekolah menengah itu di usia agak galau, nggak tahu mau ngambil jurusan kuliah apa. Tapi aku semenjak kelas 1 SMA sepertinya udah menemukan gue mau masuk psikologi nih gitu ya. Dulu itu karena apa? Karena I am more people person. Jadi biasanya orang tuh terbagi dua. Ada yang people person, senengnya sama orang. Ada yang senengnya tuh sama tools, alat. Dan misalnya yang bekerja di teknologi gitu ya. Atau clerical thing, accounting gitu. Sukanya sama alat. Nah mungkin teman-teman yang sekarang di usia SMA, SMK bisa mengidentifikasi dirinya mana. Dulu aku lebih people person, terus tiap kali memperhatikan manusia, ingat banget dulu ya, kalau di kantin sekolah orang jajan apa, aku kerjanya ngeliatin orang aja gitu, kayak orang aneh. Jadi suka mengamati ini tingkah laku manusia dan alasan kenapa dibaliknya seseorang melakukan hal tersebut. Nah, di situ cari-cari tahu tuh, kayaknya ini punya minat ke sini tuh kemana ya gitu. Dulu kayaknya belum tes minat bakat gitu, belum. Jadi lihat-lihat jurusan-jurusan kuliah, karena kan itu udah kelas 1 SMA biasanya udah mikir, nih ini gue mau kemana ya gitu, udah ada mulai pertanyaan kayak gitu. Lihat-lihat terus nemulah psikologi.
Dan ketika itu baru cari tahu psikologi itu apa. Tapi balik lagi, dulu belum seperti sekarang di mana teman-teman bisa search, bahkan bisa talk to mentor, bisa punya informasi sebanyak sekarang. Jadi cuma tahu secara umum, oh psikologi belajar tentang manusia. Udah gitu. Dan saya suka manusia. Maka saya memilih jurusan psikologi. Udah sesimpel itu aja dulu mikirnya. Dan kesalahannya yang dulu gini, nggak suka banget sama matematika. Jadi dulu nih, pokoknya kalau yang berhubungan sama hitungan ya kayaknya udah nyerah dari dulu. Jadi mikirnya kan nggak mungkin ya tentang manusia itu ada hitung-hitungan. Pikirnya sesimpel itu. Jadi ya udahlah psikologi untuk menghindari pelajaran matematika. Yang ternyata salah besar gitu. Tapi ternyata waktu di kuliah belajar matematika juga atau masih ketemu matematika? Nah, itu dia. Jadi kesalahan ketika teman-teman, kalau sekarang sih rasanya kesalahan itu nggak perlu terjadi karena teman-teman bisa punya full access to know what or where you gonna go gitu ya. Kalau dulu kan nggak bisa tahu bahkan kurikulumnya tuh bakal apa, nggak punya akses buat ngobrol sama yang udah kuliah di psikologi itu sendiri ya, nggak kepikiran, nggak punya akses gitu dulu. Jadi mikirnya orang tadi. Ternyata baru sampai semester 3 kalau nggak salah itu ada statistika atau semester 2. Ya Allah, udah gitu statistika, ternyata statistika bagaimana mengkuantifikasi dari satu behavior. Kebayang nggak sesuatu yang sifatnya kompleks, lalu kita ada hitungannya gitu. Manusia bisa diukur gitu. Wow, this is something else, kata saya. Nah, di situ sempat nih ada, ternyata salah ya milih jurusan itu hanya karena dasar menghindari sesuatu. Tapi setidaknya saya punya motivasi lain kan, selain itu adalah memang menyukai manusia. Setidaknya ada part itu yang mendorong saya untuk memaksa meneruskan. Ya udah deh, yang penting statistika lulus C aja deh, biar nggak remedial gitu dulu. Yang penting lolos, jadi bukan ini lagi, yang penting lolos gitu ya. Nah jadi ternyata tuh beda apa yang dulu diekspektasikan sama apa yang terjadi ketika di kuliahnya ya. Dulu juga ibaratnya anak IPA tapi gue nggak suka sih biologi, neurologi kayak gitu. Kayaknya lebih IPS kalau jiwa ya, tapi kan orang tua tuh kalau anak masuk IPS tuh kayaknya gagal gitu zaman dulu ya. Nah, mudah-mudahan sih sekarang dengan ada informasi semakin luas gini, itu nggak begitu gitu. Disebut keberhasilan ketika kita tahu minat kita apa, keahlian kita di mana, and we join that. Either fisika, IPA, IPS, bahasa, SMK sekalipun, itu adalah sesuatu yang keberhasilan ketika kamu bisa tahu sebenarnya kamu tuh unggul di mana gitu. Karena ya begitu, kalau dulu kan asal aja, cuma lihat dari luar aja, di dalam fisika. Dan benar, terhambat kuliahnya di hal-hal yang tidak saya sukai itu. Ya terhambat, ngulang. Oke. Sebelum aku pindah topik, aku mau simplify dulu yang tadi saya sudah sampaikan. Ada dua key points yang aku dapat sangat penting ya. Ternyata seorang tuh ada dua, either kamu mau fokus ke people-nya, manage people segala macam berhubungan sama orang sehingga orang-orang nyaman dengan itu, atau tadi yang fokus ke technical skills. Jadi mungkin teman-teman yang dengerin ini bisa coba tuh identify dirinya masing-masing. Aku tuh lebih cocok ke mana? Technical skills-nya kah? Atau ke orang atau manage people-nya. Tapi at the end of the day, sebagai siapapun harus punya kedua skills itu, tapi ada yang sangat strong satu, jadi technical-nya atau people-nya gitu. Itu quick wrap up biar ada key message yang mesti didapat gitu. Nah, aku masih curious lah sama soal kuliah. Tadi sempat ketemu sama statistika. Nah, akhirnya apakah ada kepikiran nggak sih akhirnya aku mau pindah jurusan, nggak mau di psikologi lagi gitu? Oh, itu kayaknya thought, pikiran yang selalu muncul in the end of semester atau tiap mau UTS, tiap mau UAS ya, kayaknya gue nggak bisa deh, ini kayaknya mau pindah jurusan deh gitu ya. Saat itu tuh, kayaknya salah nih. Terus kan zaman dulu tuh nggak semudah ini aksesnya, sehingga saya nggak tahu apa yang akan saya hadapi ke depan. Yang saya khawatirkan saat itu, kalau ini aja baru semester 3, gue udah ngerasa kesulitan gini, kalau ada pelajaran model gini lagi, ntar di semester 6, kelar lah gue gitu ya, gimana lah gitu. Bisa nanya-nanya sih ke ya waktu itu kan udah di kampus ya, ke kakak tingkat. Tapi tahu kan, rata-rata kakak tingkat itu di kampus tuh, terus belum zaman encouraging each other lagi ya, lebih kayak susah banget, gue juga susah gitu, makin putus asa
asa nggak gitu, gue juga nggak lulus misalnya gitu, itu makin putus asa. Ya ada keinginan untuk kayaknya pindah jurusan, hanya yang menguatkan itu tadi. Makanya kenapa penting tadi kalau Nanda highlighting know yourself gitu ya, lebih kemana, karena itulah yang akan menjadi motivasi terbesar yang dorongnya gitu ya. Di antara segala kesulitan, you may or you might or you have to gitu, pasti nemuin semua challenge di bidang apapun itu pasti. There's nothing everything like rainbows gitu ya, indah semuanya nggak ada. Jadi pasti ada challenge di beberapa part. Tapi ketika ada challenge itu, kalau ada motivasi yang kuat atau internal motivation based on whatever, kamu pilih satu jurusan atau bahkan kuliah nggak kuliah, SMK atau apapun yang kamu jalani pekerjaan, kalau ada internal motivation, dia akan mendorong dan membantu kamu untuk overcome challenge yang ada di sini gitu. Ya akhirnya kan itu, setiap kali mengalami kesulitan saat statistik mau pindah jurusan, mau kayaknya nyerah aja, dan asal kamu tahu dari 100, psikologi itu udah terkenal. Kalau wisuda yang lain tuh warnanya kan merah, misalnya hukum terus kuning, accounting, psikologi itu paling ada sejajar gitu, kayak cuma sebaris doang gitu. Dari 100% yang masuk, 50% berhenti tengah jalan, 20%-nya di tugas akhir nggak kelar. Jadi yang lulus tuh dulu udah tinggal sisa-sisa yang udah yang begitu tuh. Jadi di psikologi udah terkenal gitu. Nah, yang bikin saya nggak berhenti itu apa? Ya itu tadi, ada internal motivation. I do really like this field, to learn about human gitu. Itu yang mendorong saya, and I want to know more about human. Maka statistika tidak akan menghentikan saya gitu. Oke gitu, I'll overcome this one because I have a bigger purpose gitu sih. Wah, keren banget. Ada banyak yang mau aku follow up sebenarnya dari yang disampaikan tadi, tapi aku harus spesifik kita mau ngomongin apa gitu. Ada satu highlight yang perlu kita ketahui dari yang Tilda sampaikan, sangat kerja keras ya untuk mencapai kelulusan tadi, dan itu reasonnya adalah ada inner yang dari Tilda sendiri sehingga mampu menyelesaikan itu gitu. Aku agak mundur sedikit sebelum kita maju. Tadi Tilda menyampaikan, aku kalau ada SMK akan pilih SMK. Apa tuh alasannya teh? Kenapa pilih SMK? Apakah ada sesuatu hal yang menarik di sana sehingga kalau bisa balik pilih SMK tuh daripada SMA gitu? Ya, ada hal yang sangat menarik yang saya baru tahu tentang SMK ini belakangan, atau mungkin kayak 5 tahun belakangan, atau bahkan 7 tahun belakangan ya, karena adik saya yang bungsu pun itu SMK pada akhirnya ya. Jadi kayak, ya udah deh pelajarannya udah di kakak-kakaknya, nih yang bungsu nih udah, kalau lu udah tahu mau kemana, masuk gitu ke sana. Kenapa? Karena di SMK itu saat usia kalian, berarti kan kalau masuk usia SMK itu 15 tahun, 16 tahun ya. Nah, ketika usia itu terus kalian udah tahu dan spesifik dan fokus pada bidang tersebut, itu kalian nggak membuang waktu pada hal yang sebenarnya kalian nggak minati, dan kalian nggak akan pelajari lainnya ke depan, dan kalian nggak ada minat karir ke situ lainnya. At least you know just the basic gitu. Dulu kalau SMA gitu ya, kita belajar, saya ingat belajar sejarah, ekonomi, kayaknya semua nih. Sementara why do we waste our time gitu, belajarin sesuatu yang bahkan ketika belajarnya udah nggak minat, nggak suka ya, udah belajar oke lah, nggak suka doang, tapi apakah itu penting? Ada hal-hal yang kita nggak suka belajarnya tapi kita sadar itu penting buat hidup kita atau karir kita. Kayak yang statistika tadi, kalau gue nggak lulusin itu ya gue nggak bisa jadi sarjana psikologi misalnya gitu ya, nggak bisa nih gue explore sesuatu yang lebih lagi gitu, misal mau ngambil S2, sertifikasi lain-lain, nggak bisa. Maka I overcome karena itu saya perlukan. Tapi sadar nggak sadar dulu tuh waktu belajar, kalau udah tahu mau ngapain belajar sesuatu yang lagi belajar yang nggak suka, di masa depannya nggak perlu juga gitu ya, dan itu kamu membuang waktu kamu, tenaga kamu, biaya kamu, karena kan itu bayar juga ya sekolah. Nah, ketika udah kita lebih spesifik, dan saya rasa sih sekarang anak-anak sekarang di generasi kalian usia ketika 15-16 tahun, aku tahu pasti masih banyak yang nggak tahu tentang dunia. Tapi at least you already know. Ini kayaknya gue lebih suka ke sini nih. Apalagi dengan disuguhkannya kalian berbagai informasi dengan luasnya. Makanya talk to mentor. Learn about things that you like deeper gitu. Belajar, ditanya, terus masuk ke kehidupannya. Makanya saya senang banget ini sama Nusa Demi kan, karena
teman-teman jadi punya akses untuk itu gitu. Mau cari mentor apa toh gitu, mau kayak apa, you can one-on-one talking to that person gitu. Jika saya dulu punya akses demikian, tentu saya akan membuka itu semua. Ketika misal di usia kelas 3 SMP misal tentu masih belum tahu mau kemana, tapi kayaknya udah tahu nih agak mau ini, ketika udah punya pilihan SMK, ya tanyalah, ngobrol, buka semua pintu. Kita tuh bisa milih kalau kita udah tahu gitu, kita udah denger, ini di sini gimana, di sini gimana, di sini gimana. Gitu sih alasan kenapa kalau bisa balik dulu kayaknya mau di SMK gitu ya. Meskipun mungkin kalau dipikirinnya kayaknya kalau waktu umur dulu kalau ngambil SMK kayaknya mau tentang hubungan internasional gitu, mau mengenai komunikasi gitu, kayak gitu sih. Tapi ya the more specific the better. Oke, itu highlight point dari Tilda. Kalau kamu Hmm. bisa lebih spesifik sedini mungkin dan Ya. di kesana itu akan baik. Tapi tadi masalah mau preferensi ambil SMA atau SMK itu again banyak sekali Iya. pro kontra yang bisa kita masukkan, tapi kita nggak akan lebih masuk ke sana gitu. Ya, aku mau coba tarik lagi tentang karirnya Tilda yang awalnya dari psikologi. Tadi sempat di-mention banget di awal itu sempat kerja 7 tahun di psikologi. Kasih gambaran dong ke teman-teman supaya abstrak juga dari aku anak psikolog itu kamu kerjanya ngapain, mungkin tahu dia akan kerja di HR tapi nggak semuanya anak psikologi juga ke HR, apa sih yang dilakuin selama 7 tahun gitu teh? Oke, mengenai itu bahkan ya lucunya, ketika aku masuk psikologi, aku sama bengongnya, sama misalnya Nanda yang sama sekali nggak masuk di psikologi gitu ya. Jadi pas masuk psikologi nggak tahu sebenarnya gue keluar bakal jadi apa gitu ya. Baru tahu ternyata psikologi itu terbagi setidaknya menjadi 4 bagian besar. Ada yang pendidikan, ada yang perkembangan, ada yang klinis, ada yang industri dan organisasi. Nggak tahu kalau sekarang udah berkembang lagi, karena biasanya satu ilmu itu berdasarkan waktu ada berkembang. At least that's what I know back then gitu ya. Ada 4 nih gitu. Terus kan dipelajari itu satu-satu gitu. Ketika dipelajari satu-satu, terus aku menemukan diri aku, oh ternyata tuh psikologi perkembangan misal, itu mengamati perkembangan manusia dari kecil, gimana hubungannya misal ketika seseorang tahu nggak ada hubungannya merangkak nggak merangkak sama perkembangan dia berikutnya gitu loh. Kayak ada yang mengembangkan kalau dia gagal toilet training dan itu dia bisa jadi misalnya random boros efeknya di masa depan. Kok bisa ada kayak gitu ya. Jadi kalau perkembangan tuh bagaimana kaitan dari masa kehidupannya, dari masa ke masa kehidupannya. Kalau pendidikan itu lebih kalau yang terkenal tuh guru BK gitu ya. Gimana, nah itu penting. Jadi kalau teman-teman ini sekarang pada sekolah di SMK, SMA, anything, bicaralah dengan guru BK karena keahlian dan bidang ilmunya adalah menemukan potensimu di mana, minat bakatmu tuh di mana, bagaimana akhirnya apa yang memotivasimu untuk belajar. Ada tuh kadang-kadang kita orang tuh kalau belajar senengan sambil dengerin lagu, ada yang harus sambil coret-coret, ada yang harus sambil apa. Orang-orang di psikologi pendidikan, dia tahu nih bagaimana mengoptimalkan gitu ya diri kamu agar di bidang pendidikan. Lalu ada clinical. Clinical nih kalau sekarang juga udah kalian kan generasi mental health ya gitu. Which I also agree with our mental health gitu ya. Tapi kadang-kadang anak sekarang dikit-dikit kan butuh healing gitu ya. Nah, kalau itu tuh di clinical tuh lebih ke counselor gitu ya, konsultasi sama psikologi sama proses mental yang ada di diri kita. Dari mulai yang ringan hingga yang berat gitu. Misalnya ringan ketika kita ada kecemasan atau yang kecemasannya besar hingga depresi gitu. Itu klinis tuh. Kalau industri dan organisasi itu lebih kepada bagaimana agar satu organisasi ini optimal dari mulai penempatannya right man on a right place, lalu bagaimana dinamika tersebut dalam kelompok kita nih ya, oh orang ini begini gaya kepemimpinannya, orang ini begini, bagaimana memasangkan orang ini dengan orang ini, bagaimana dinamika dalam organisasi. Nah itu 4 hal. Dulu ketika aku mencoba ini semua, aku kira aku mau yang clinical, konsul gitu sama orang. Dan ternyata aku fail di sana karena aku merasakan aku punya empati yang kelewatan besar.
Jadi kalau masalah orang sedih, gue ikutan sedih gitu. Kebayang nggak kalau punya klien gitu, jadi nggak bisa berpikir jernih tentang itu. Nah, di situ baru diketahui ketika udah masuk ya. Jadi ketika udah masuk, baru tahu ternyata akhirnya saya memilih di industri dan organisasi gitu. Bagaimana pengembangan satu organisasi, mengoptimalisasikan satu orang dalam pekerjaan, dan sesuai job desk-nya gitu ya, potensi diri dia dengan job desk yang akan dia kerjakan, bagaimana itu bisa membantu karirnya dan berkontribusi terhadap perusahaan. Akhirnya memilih jalur yang itu, skripsi pun tentang itu gitu. Cuma ya itu telat taunya pas udah masuk gitu. Kebayang kalau udah masuk belum tahu, terus dari keempatnya kayaknya bukan di situ semua deh. Nah itu kan masalah besar ya gitu. Gitu sih. Sebelum aku mau follow up questions tentang pekerjaannya tadi, aku sempat dapat ilmu ini atau learning lesson ini mungkin 3-4 tahun yang lalu, ngobrol sama teman aku yang dia di teknologi. Aku masih bingung nih, aku harus ngambil roles apa gitu, karena di teknologi kan banyak opsi yang bisa dimasukin gitu. Yang aku dapat adalah kalau kamu mau tahu memilih yang mana gitu, ada 2 opsi. Either kamu tanya atau ngobrol sama orang itu fast track, jadi nggak harus menyemplung, tapi itu. Ada opsi yang lainnya adalah kayak kita punya 5 kunci dalam satu pintu gitu. Kita cobain satu-satu kuncinya, akhirnya nemuin tuh. Nah tadi yang opsi kedua adalah yang dicoba sama Teh Hilda, nyobain yang di klinik sama di industri, akhirnya ketemunya di industri tuh. Akhirnya dia ke sana gitu. Nah mungkin coba cerita sedikit tentang yang dilakuin di industrinya tadi, nge-match-matin orang yang job desk-nya apa, tempatnya di sini. Ada hal lain nggak sih yang mungkin orang banyak nggak tahu yang dilakuin sama orang psikologi yang masuk ke area industri gitu? Oke, banyak yang orang nggak tahu tuh kan gini ya. Orang tuh tahu kalau masuk ke dunia industri itu lebih kayak, oh HR ya. HR itu bagian nerimain karyawan, interview gitu. Ketaunya yang tukang interview masukin udah gitu nanti urusannya sama HR lagi. Yang paling nggak enak tuh ketika seseorang nggak perform, kan itu HR juga yang ngasih tahu ya, ini lo dipecat gitu ya. Nah itu kan nggak enak ya. HR ini yang nggak tahu adalah di dunia industri dan organisasi, HR ini seperti berada di tengah gitu, antara yang C-level gitu ya di atas dan karyawan yang di bawahnya. Dari atas kita harus memahami bagaimana proses bisnis itu sendiri. Sebenarnya apa itu bisnis goals-nya, itu apa, itu perlu dipahami gitu. Jadi salah kalau orang HR nggak punya pemahaman. Makanya kadang-kadang orang HR itu dampingan orang psikologi sama orang ekonomi misalnya gitu ya. Atau orang manajemen, bukan ekonomi, orang manajemen tepatnya ya, di manajemen. Kenapa mereka berdampingan? Karena memang harus mengetahui proses bisnis pada umumnya dan apa yang diperlukan agar proses bisnis itu atau yang diperlukan dalam organisasi itu berjalan dengan baik. Nah, bisa ke sana, tapi bagaimana menyampaikannya kepada yang bawah dan mengelolanya gitu. Jadi HR ini bukan hanya nerimain aja, oh ya interview ini coret, ini lewat. Bayangkan dia mencari bagaimana seseorang itu tepat pada organisasi tersebut, dan bukan setelah masuk aja. Jadi disangkain orang HR cuma rekrut udah gitu selesai. Bukan, orang HR tuh bahkan terbagi lagi, ada selection and placement, ada yang di training and development, lalu misalnya ada yang di assessment gitu ya. Di training and development ada seseorang yang udah masuk terus dia belum perform. Nah, orang HR yang benar gitu ya, mungkin nanti di sini teman-teman psikologi sih yang lebih bisa capable bicara. Tapi dari yang saya alami waktu saya bekerja dulu, dia harus bisa tahu gitu. Ini kalau nggak perform, training apa yang tepat yang diberikan untuk dia. Jadi tujuannya murni agar seseorang itu lebih sejahtera gitu. Kerjanya tuh harus dia juga bahagia gitu, bukan hanya sekedar kerja transaksional, masuk dapat gaji, pulang perusahaan, job desk-nya dikerjain, ini karyawan mengerjakan job desk selesai, bukan gitu. Tapi bagaimana seseorang itu merasa berdaya, ternyata dirinya bisa grow juga di dalam perusahaan. Maka kita harus mencari training yang tepat gitu. Setelah training yang tepat itu ternyata diukur lagi. Nah itu yang orang nggak tahu kan, makanya salah kalau orang ngajar nggak bisa matematika, karena harus baca data. Datanya itu nanti angka, lalu dia lihat konfigurasi angka ini, lalu jadi setelah dikuantifikasi, lihat lagi secara kualitatifnya gitu ya.
bayangkan berarti itu berhubungan, satu harus punya pengetahuan mengenai manajemen, lalu mengetahui kemampuan bagaimana itu mengolah data, itu juga harus dimiliki oleh orang-orang psikologi yang dulu saya nggak tahu gitu. Kirain orang psikologi yang ngomong aja kan sama orang gitu. Setelah itu assessment gitu. Assessment itu nggak mudah lagi tuh, karena melihatnya dalam beberapa situasi. Ada secara tulisnya, kita tes tulis dulu, bagaimana seseorang di forum group discussion, bagaimana dia perform, bagaimana misalnya kita buat role play gitu. Jadi kita membuat situasi-situasi, lalu kita mencoba menyimpulkan seseorang tersebut dari beberapa situasi tersebut. Nah, itu kan harus punya ketajaman analisa, punya pemahaman mengenai industri itu sendiri. Saya ingat deh, satu hari saya pernah, dulu itu pengalaman bekerja saya itu jadi asesor di PPM Manajemen di Jakarta. Di PPM Manajemen Jakarta itu, yang di-assess itu KPK. Misalnya ya, dulu ya ada KPK, ada Bank BUMN Negara, macam-macam, PTPN, lain-lain. Nah, ketika itu di-assess kan situasi kerjanya, situasi kerja KPK, PTPN, bank, BI, bahkan itu ya. Kalau saya nggak mengerti sama sekali mengenai industri itu, atau nggak punya gambaran, gimana saya bisa tahu keputusan dia tepat apa enggak, ini atau enggak. Nah, itu orang psikologi itu benar-benar harus mau belajar dalam situasinya, terutama di industri ya. Jadi dia memahami setiap industri yang dia ditempatkan gitu. Jadi memang kemampuan analisa, terus belajar dengan cepat gitu, kemampuan juga punya interpersonal skills, karena kadang yang kita assess misal usianya lebih tinggi. Saya ingat waktu itu saya masih muda sekali, baru lulus kuliah, yang harus saya assess usianya udah di atas 50 tahun. Bagaimana kita bisa memposturkan bahwa kita ini mengkomunikasikan, saya tahu apa yang saya lakukan gitu ya, misalnya gitu. Nah, itu sih ke hal-hal yang mungkin dari teman-teman, oh psikologi itu hanya sekedar apa ya, masih banyak sekali, masih luas yang ada di dalamnya. Yang menurut saya, kalau teman-teman cobain kuncinya satu-satu, bukan nggak bisa. Bisa, tapi saking karena luas dan banyaknya, hal tadi akan memakan banyak waktu teman-teman. Kalau ada fast track-nya, why not? Get the fast track, so you know gitu. Setelah fast track mau cobain yang lain-lain, at least ketika ada waktu lebih aja gitu ya. Udah tanya terus kita ada waktu lebih. Jangan habiskan waktu mencoba kunci. Mending kalau ada 5 ndak. Kalau ternyata yang 100. aku bilang tadi ya, di psikologi itu banyak lagi loh. Dari industri organisasi aja ada yang specialty-nya tadi di recruitment and selection, training development, assessment gitu. Beda-beda ya, ada di HR general affair-nya gitu tuh macam-macam. Bayang cobain satu-satu. Oke, itu nice. Aku jadi dapat gambaran lebih detail atau lebih terstruktur gitu tentang sebenarnya anak psikologi ngapain, dari posisi karirnya apa, dan ketika dia masuk ke salah satu tadi spesifik ke industri, apa aja sih roles yang bisa dimainkan. Dan mungkin nggak cuma 3 tadi, ada yang mungkin di employer branding, yang di umum segala macam, masih banyak lagi gitu. Nah, ini yang menarik adalah Teh Hilda yang awalnya sekolah di IPA, kemudian masuk ke psikologi, terjun ke industri psikologi cukup lama 7 tahun. Akhirnya shifting ke dunia yang kalau di HR itu kan lebih ke tengah ya, orang yang anggap ini orang ngapain sih, kamu nggak ngapa-ngapain gitu, tapi ternyata justru kontribusinya ke perusahaan sangat besar gitu. Tiba-tiba pindah ke area marketing, ke area bisnis gitu. Apa sih trigger yang ngebuat Hilda ke arah sana, atau ada pemacu apa gitu akhirnya mau pindah ke sana? Oke, jadi faktor pertama sebenarnya pemicu awalnya, mungkin kalau perempuan itu basic. Ketika dia udah memasuki fase kehidupan yang lain, dulu itu kan dari mulai single, punya anak, lalu keluarga bertambah besar ya, anak 2, ternyata jam dan waktu kerja di industri dan organisasi udah no longer match my life priority gitu ya, gitu udah beda nih gitu. Kalau dulu bisa banyak waktu di sana dengan jam kerja begitu, kemudian ketika itu udah nggak sesuai lagi dengan prioritas kehidupan, menurut saya saat itu keluarga adalah prioritas saya saat itu ya, maka kan mulai berpikir ya, nih kayaknya mau shift kemana ya gitu. Tapi berjalannya waktu juga, karena dulu di training development, assessment ya 7 tahun cukup lama, kadang-kadang dekat juga dengan business owner-nya atau dalam perusahaan itu kita tahu. Lalu saya melihat dampak dari apa yang saya lakukan itu bisa generate sales, bisa menghadirkan revenue buat perusahaan. Lalu saya mulai mikir, oh
berarti yang saya lakukan nih ada kaitannya ya dengan sana. Terus dapat feedback dari orang. You are so good in marketing, katanya gitu. Maksudnya dalam hal berinteraksi dengan orang, membaca kebutuhannya apa, lalu saya menghadirkan solusinya gitu ya. Dalam hal itu marketingnya. Saat itu nggak tahu sama sekali dunia marketing, tapi karena dapat feedback dan itulah pentingnya. Kenapa saat kerja jangan cuma kerja aja, coba punya teman, berteman dengan teman sejawat, dengan atasan. Itu di pekerjaan mungkin hanya sekedar kasih kerjaan, tapi cobalah bangun hubungan meskipun itu dengan atasan, bawahan, teman sekerja, supaya bisa dapat feedback gitu. Karena kadang kita nggak tahu kelebihan kita kalau nggak dapat feedback dari orang lain. Saat orang bilang you're so good at what you're doing in marketing, saya bilang alright. Nah di situ mikir gimana ya? Apakah ada opsi pekerjaan lain yang kemudian bisa saya nggak harus kerja 9 to 5 lagi atau sebanyak waktu itu lagi gitu ya seminggu. Nah ketika ada itu ya mulai karena ada opsi lainnya ya saat itu, maka ya udah ditinggalkan sedikit-sedikit tapi masih ke bawah. Nah bagusnya itu yang pelajaran penting. Meskipun karir shifting, perjalanan karirmu apapun, pelajaran sekolahmu apapun, itu akan membawa dan menjadikan diri kita hari ini dan nggak berguna. Ilmu itu nggak pernah ada yang namanya sia-sia saat kita menuntut ilmu sesuatu gitu ya. Dan itu yang dimulailah di situ karir marketingnya lah ya ibaratnya situ. Itu dulu triggernya. Aku ada dua yang mau coba aku highlight di poin ini gitu. Pertama, beberapa hari yang lalu aku sempat dengerin suatu buku tapi aku lupa bukunya apa. Itu menjelaskan yang tadi sempat di-mention banget sama Teh Hilda, untuk menjadi seorang bisnis atau jadi pebisnis itu ada dua opsi. Either kamu jadi expert di bidang itu, atau opsi kedua yang bisa menemukan orang butuhnya apa dan ngasih the right solution. Itu jadi nggak perlu jadi expert. Ada yang itu benar. Tapi yang tadi di-mention sama Teh Hilda itu di mana di HR atau di psikologi memahami itu akhirnya bisa nge-deliver hal tadi, dan akhirnya sempat orang ngomong nge-advocate bahwa Hilda good in marketing, so that's the reason gitu. Nah, aku mau balik lagi, kemudian gimana sih ceritanya Hilda yang tadi akhirnya interest menyadari bahwa ada sisi lain nih dari diriku yang good in marketing, kok bisa sampai masuk ke sosial media ataupun ngediriin si Instastock, journey-nya gimana tuh Teh? Oke. Jadi dulu itu meski hanya 2 tahun kurang lebih ya ketika tahu good in marketing, sebenarnya aku sempet tuh turun ke, kalau orang bilang gini ya, kalau orang marketing belum the real marketing sebelum lu jalanin MLM dan lu bisa. Karena the basic thing in the orang paling nggak mau, ngerti nggak? Kalau cari banyak penolakan adalah di situ kan, tempat terbanyak penolakan, tempat di mana kamu harus bekerja bersama tim yang nggak bisa ada selection-nya. Kalau orang masuk MLM kan nggak ada tes gitu ya, bagaimana background pendidikannya, apanya, nggak bisa. Jadi dulu aku pilih itu to train myself. I know I'm good at marketing, people say it, cuma aku belum make sure if I'm really good at that gitu. Jadi terjunlah ke dunia yang tersulit, biar tahu gimana prosesnya. Tapi long story short, that's for me that to learn gitu ya, and I learned a lot from that. Jadi buat teman-teman jangan masuk MLM, afiliator apa-apa yang aneh-aneh ya, yang investasi bodong lain-lain, tapi there is some good place for you to learn. Yang selama teman-teman cerdas dan bijak, makanya jangan pernah nutup pintu gitu, lihat sesuatu langsung bilang enggak dulu, jangan begitu. Tapi kita lihat dulu gitu, di dalamnya apa yang saya bisa pelajari dari sini. And I learned a lot by that 2 years. Lalu dari situ sambil berjalan itu kita coba bikin bisnis dulu, bikin bisnis sendiri. Terus pas bikin bisnis sendiri itu udah mulai tuh dunia digital udah mulai ada. Instagram udah menjadi media untuk jual. Sesimpel nyobain buat diri sendiri dulu. Jadi belajar terus produk sendiri. Coba deh bikin Instagramnya, coba deh jual via Instagram. Dulu belum ada tuh istilah KOL management, influencer gitu ya, belum ini sekarang, tapi aku udah tahu gitu, ini orang ini banyak followersnya, kalau gue kirim barang ke orang itu, terus orang itu akhirnya review barang gue, kayaknya banyak orang yang denger, jadi otodidak tuh semuanya dicobain. Jadi 2 tahun di MLM, lalu 3 tahun build my own business, dan bisnisnya saudara, keluarga gitu,
di-manage dengan cara otodidak. Sekarang itu kan udah memasuki di mana bisa belajar di YouTube, bisa dapat file-file pembelajaran kayak sekarang di-download gitu ya kan. Salah satu fitur di Nusademi juga banyak hal yang menawarkan itu kan. Bisa nonton YouTube kayak gini nih, maksudnya ada orang cerita terus kita belajar otodidak ya. Makanya dari situ kita belajar, ternyata grow, bisnis sendiri grow, bisnis saudara grow. Dari situ kan kita cari polanya, ini apa ya. Tapi karena itu masih otodidak semua, sampai akhirnya aku menemukan satu course. Jadi namanya RevoU gitu ya, ada satu course mengenai digital marketing. Dan itu menjadi gini, setelah kamu tahu belajar otodidak, kamu tetap perlu bicara dengan ahlinya gitu. Nah, itu adalah jembatan di mana akhirnya aku tahu, oh sebenarnya ada ya dunia ini yang secara terstruktur itu ada pembelajarannya, ada mentornya, ada orang-orang yang pernah bekerja di dalamnya, dan bagaimana orang-orang bekerja di dalamnya dalam skala yang lebih besar gitu. Kan waktu itu handle-nya bisnis-bisnis kecil ya, ternyata bisnis besar sekalipun, startup sekalipun udah ada orang yang khusus bergerak di sana. And from that I learned. Gitu. Oke, jadi tadi sempat bermain di MLM 2 tahun, kemudian akhirnya ngebantuin bisnis saudara sama coba beberapa bisnis kecil-kecilan, akhirnya ketemu tuh pattern-nya kalau orang mau running bisnis gimana, cara marketing gimana, dapatin salesnya gimana, akhirnya ketemu course di RevoU di digital marketing ya Teh berarti. Oke, masuk ke sana dan kebuka lagi tuh jembatannya, dan apakah di sana akhirnya setelah itu masuk ketemu Instadoknya atau ada journey lain yang terpisah tuh yang belum kesampaikan sebelum masuk ke Instadok? Jadi sebelum masuk RevoU itu saya nggak punya apapun, bisnis yang khusus di digital marketing atau social media tuh nggak punya. Tapi ketika masuk di course, makanya itu penting kenapa bicara with mentor, like joining the course gitu, itu penting buat teman-teman lakukan, karena di situ itu benar-benar membuka mata bahwa ada satu industri gitu di situ ya, industri baru yang saya nggak pernah lihat sebelumnya. Ketika tahu itu dan saya belajar di sana dan saya upgrading my skills in structure ya, maksudnya kan kadang-kadang kita upgrading skills tapi nggak ada strukturnya nih, nggak jelas mau kemana gitu. Tapi saya upgrading skills with the structure, terus saya membangun link. Nah itu juga tuh penting. Jadi belajar otodidaknya disempurnakan dengan struktur, lalu kita mengupgrade skills, membangun link, lalu saat udah di RevoU, tadinya cuma buat bekal buat diri sendiri aja, buat bisa lalu jalanin bisnis yang kemarin-kemarin udah di-handle gitu, teman, saudara, cuma gitu doang. Lulus dari RevoU dan saya mengerjakannya sungguh-sungguh saat RevoU gitu ya, so people notice me at the time. Begitu lulus, orang mulai tanya, Hilda bisa handle ini nggak? Jadi dapat job offer tanpa ada jaminan. Waktu itu ngambil tuh RevoU course, kan RevoU itu ada job guarantee, ada yang nggak job guarantee gitu ya. Saya ambil padahal yang nggak job guarantee karena kepikirannya udah nggak kepikiran pengen kerja gitu, ya udah aja. Dan sama sekali nggak kepikiran akan membuat satu bisnis baru lagi gitu ya. Cuma mau jalanin bisnis yang sekarang udah ada aja. Nah, dapat offer, Hilda bisa handle ini nggak? Terus, oh ya, rate-nya segini ya, fee-nya. Hah? Dibayar ya? Buat jadi saking dulu tuh ngerjain apa-apa kayak gitu, ya udah ya for fun aja gitu. Generate punya duit dari mana? Dari generate revenue kan, bisnisnya grow terus jadi punya untung. Tapi kan itu for fun gitu, sesuatu yang fun yang nggak tahu. Pasti kasih kerjaan, oh orang mau bayar ya? 1, 2, lalu ditawarin lagi, lalu berjalan 1-2 bulan, progresnya bagus, terus orang referensiin lagi ke orang lain. Begitu terus, hanya dalam waktu 3 bulan, tiba-tiba posisinya tuh kayak 9 klien. In the place, dan di situ udah ketika orang nanya, ini saya kerja sama siapa ya, kontraknya gimana ya, mulai sama perusahaan yang lebih besar punya kontrak, sehingga terpaksa harus ada perusahaan gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nonton terus misalnya cek Instagram Instadoc, gimana sih ini Instadoc tapi Instagramnya nggak jalan, udah nggak keburu, udah nggak kepegang, udah keburu megang klien gitu ya. Tapi itu juga jadi pelajaran tuh, gue harusnya rapiin dulu ya di awal. Tapi itu awalnya. Jadi ketika kita ahli dalam sesuatu, kita membangun link, kita dapat referral, and we're really good at that, opportunity comes. So make sure you're really good at what you're doing and you know what you're doing gitu. Karena
opportunity come itself gitu, terlepas dari memang itu rezeki dan jalan dari Allah tentu ya yang kita percaya, tapi saya juga percaya kalau kita mengupgrade diri kita dan skills kita meningkat dan kita sungguh-sungguh di sana, nggak perlu dicari. Instadok sejauh ini, not to bragging, but sejauh ini kita belum pernah mencari klien. Seluruh kliennya hadir dari referral klien yang ada. Gitu sih, itu awal Instadok. Dan finally I realized I couldn't take it just for myself. Udah nggak mungkin sama sendiri aja. Dan I build a team. Dari mana? Dari link itu tadi. Dari Coursera for You, ada teman, terus minta tolong itu. And before I know it, now I have 15 people on Instadoc gitu ya, 15 orang yang ngerjain. Kalau dihitung waktunya, it's not even a year gitu, di bawah setahun you can build business with revenue gitu. Itu luar biasa sih menurut saya. Itu terjadi satu karena eranya mendukung untuk itu, platformnya ada, dan this is a huge opportunity. Pandemi adalah juga salah satu yang diuntungkan dari pandemi adalah bisnis tersebut. So it's everything, skills, kesempatan, links, ya eranya, dan ya tentunya ya rezeki dari Allah yang nggak pernah kita duga gitu ya. Oke, keren banget. Aku cukup terinspirasi sama ceritanya Cega, cara build Instagram tadi. Kalau mau diruntut lagi, awalnya masuk Rewoyo mungkin hanya untuk meningkatkan skill karena melihat beberapa bisnis saudara dan segala macam. Terus akhirnya nyemplung, oh ternyata ada opportunity, akhirnya masuk ke sana. Dan berapa bulan teh? Nggak nyampe setahun ya, bisa sampai sekarang udah ada 15 tim di dalamnya dan handle beberapa bisnis dari bisnis orang lain gitu. Nah, aku sekarang mau coba naik dari level ini. Apakah ini tuh sebenarnya pekerjaan yang Teh Hilda impikan, yang awalnya 9 to 5 akhirnya nggak mau, terus akhirnya masuk ke sini. Tapi sebelum itu aku ada pertanyaan. Waktu tadi di MLM, kemudian waktu tadi sebelum bantuin bisnis saudara, apakah itu sudah kerjanya lepas, artinya udah resign dari pekerjaan, atau masih sambil kerja jalan juga, si bisnisnya juga jalan gitu? Itu pekerjaan sudah dimulai sebelum melepas pekerjaan yang lama. Jadi sebelum melepas udah mulai explore what can I do gitu ya. Jadi masih di dua kaki gitu ya, main di sini, kerjaan yang tetap masih dikerjain tapi cari di sini. Until I'm sure I know what I'm doing and I want to do it gitu ya. Bukan sure dalam arti kata some people, dan itu nggak salah. Melepas ketika udah di sini sure secara income misalnya ya. Tapi saat itu saya keputusan untuk totally melepas ketika saya udah tahu, oke, ini firm nih, ini bidang ini gue mau jalanin, gue suka di marketing, dan kayaknya saya udah mulai tahu tahap-tahapnya habis ini apa aja yang mau saya pelajarin gitu loh. Saat itu begitu posisinya, tapi saya ingat dari dulu banget ada satu hal yang jadi benang merah yang selalu sama dari awal SMA sampai bahkan hari ini. I'm really fascinated with people. Entah itu di organisasi apa, like I'm obsessed with people. Jadi tuh benar-benar kayak manusia tuh sesuatu menurut saya variabel yang sangat unik, termasuk ketika di organisasi, ketika di marketing, misal di MLM, what make people decide to join or not gitu ya. Terus apa ya, orang kok bisa bergerak segitu banyak ya, kalau MLM tahu kan, jadi orang bisa banyak berkumpul dalam satu ide, apa yang mendorong mereka gitu, dan bagaimana cara, yaitu tetap yang membuatku fascinated itu adalah itu ya orangnya. Lalu di social media, sebenarnya saya kan social media ini bagi saya menakjubkan karena bagaimana satu tools, account, app, it can move a lot of people, it can connect us gitu, dan di sana ada bahasanya. Yap. Instagram itu sama halnya algoritma itu terjadi karena pola perilaku manusianya kan, mesin membaca pola perilaku manusia gitu. Ya itu menurut saya menakjubkan bagaimana sebuah tools, alat bisa membaca pola perilaku manusia yang dimana sebelumnya itu hanya bisa dilakukan tugasnya oleh manusia kembali kan. Ya menurut saya itu sih benang merahnya gitu ya, yang dari dulu sampai sekarang tujuannya selalu sama, I'm real fascinated with people and work with people gitu. Ternyata itu benang merahnya gitu. Nah, pertanyaan yang sudah belum kejawab adalah apakah pekerjaan sebagai business owner ini adalah yang Teh Hilda impikan? Terus sebenarnya ada hal lain yang dicita-citakan setelah ini tapi belum kesampaian gitu.
Kalau ditanya bisnis owner sesuatu yang diimpikan atau bukan, impian saya dari dulu, dulu masih nggak spesifik ya, blur. I really want to help people somehow. I want to make a good impact, do something useful for others. Itu dari dulu. Dulu waktu SMP tuh ketua OSIS. Hanya karena simply melihat, what can I do for this school? Gitu. What can I do for my schoolmate? Gitu ya. Dulu inget banget programnya waktu aku jadi ketua OSIS zaman SMP nih ya teman-teman, adalah kalau di sini ada alumni SMP 13 gitu ya, I'm one of them, SMP 13 Bandung. Programnya adalah memungut sampah di pinggir lapangan. Jadi dulu tuh anak-anak istirahat di pinggir sekolah, minuman es teh gitu ya, pakai plastik, jajan batagor apa di pinggir plastik. Lalu saya lihat ada petugas sekolah yang kalau udah tring bel anak-anak masuk, terus itu harus beresin banyak sekali gitu. Atau misalnya dulu saya piket di kolong bangkunya tuh harus beresin banyak gitu ya. Terus saya pikir kalau setiap orang aware mengenai itu, ini kan nggak harus gini. I want to help this school, I want to help these people at my school gitu, to be a better person. Let's say kayak gitu. Dulu udah kayak gitu. Itu alasan saya kenapa mau ngacung nih jadi ketua OSIS. Jadi dulu di kelas kan kalau kandidat siapa yang mau, udah nggak ada yang mau, ngapain, males gitu. Saya mau tuh tujuannya satu. Jadi impiannya, kalau menjawab yang tadi, mimpi saya selalu give a good impact for our society gitu. Meski kecil mesti enggak, karena saya ingat dulu saya cuma mengambil program itu dibunyiin, program OSIS saya dibunyiin, enggak ada tuh yang mengutin, tapi saya adalah satu-satunya orang, gue ketua OSISnya, gue yang ngambilin sampahnya. So, I do what I say gitu. Terserah, program saya belum jalan, tapi saya gitu. Lalu dimulai dengan 2-3 teman yang nggak enak, duh ketua OSIS kita mulungin sampah nih, 2-3 orang ikutan ngambilin. Lama-lama itu jadi habit gitu. But I keep consistent with what I say. Nah, itulah kayaknya mimpi dari dulu, selalu what I do, can I make an impact for others gitu. Dan di sana saya menemukan kesenangan gitu, di sana saya menemukan kepuasan gitu, di sana saya merasa berarti misalnya ya dari hal-hal tersebut. Nah itu mimpinya. Dan kalau ditanya ada nggak mimpi yang belum kecapaian, I wish I could do more. I always wish that ya. Entah itu kadang-kadang baik atau buruk juga, kadang-kadang I push myself too hard karena gitu, dengan situasi dunia saat ini, dengan misalnya sekarang teman-teman misalnya kebingungan mencari jurusan, banyaknya orang yang salah pilih jurusan, banyaknya orang yang nggak tahu harus bekerja di mana, banyaknya PHK ketika ada pandemi ya. Padahal kan dunia digital, ya di satu sisi banyak orang PHK, satu sisi di industri ini sangat butuh orang gitu ya. So I wish I could do something more about it gitu, which I am now doing it, tapi ya memang skalanya masih semampu aku. Jadi kalau ada mimpi yang lain yang lebih besar, of course I wish I could do something for our society gitu, more. Yang aku dapat, Tilda pengen ngasih dampak yang lebih besar, yang udah dicoba di lingkup kecil, mau dibesarin gitu. Hopefully bisa segera tercapai sama itu. Tapi tadi ada hal yang menarik ketika Tilda di awal sempat menyampaikan kalau kerja 9 to 5 itu kurang menyenangkan gitu. Atau merasa kurang, kayaknya nggak kuat ya kalau gini-gini terus gitu, karena ada keluarga segala macam. Nah, apakah setelah masuk di business owner ini beneran kecapai atau justru nambah-nambah tuh secara waktunya? Oke, tentu hampir di 1 atau 2 tahun awal, when you shift something, kamu mulai lagi dari nol kan? Betul. Itu sesuatu dari nol gitu ya. Sesuatu yang it's impossible tiba-tiba kita tahu gimana cara manage time yang baik di ini yang baru gitu, field yang baru. Jadi nggak semata-mata langsung. Jadi ketika ini pengen punya waktu lebih di keluarga, shifting apa jadi lebih banyak waktu keluarga? Ya enggak, fisiknya ada di rumah, tapi kekeosan itu terjadi. Bedanya kekeosannya nggak harus mesti terjadi di siang hari atau di daytime ketika anak-anak masih bangun, yang aku harus, kalau anak masih 2-3 tahun tuh masih disuapin, masih dikejar-kejar, masih gitu ya. Kekeosan itu terjadi di malam hari, yang artinya setidaknya berdampak hanya pada diri saya sendiri gitu loh. Kalau tadi pilih di pekerjaan itu chaos, tapi ya harus siang, anak-anak menjadi terdampak akan itu. Jadi sebenarnya mencari dampak yang lebih kecil gitu, tapi itu nggak semata-mata terjadi. 1-2 tahun awal harus struggling tuh, mengejar pekerjaan yang malam hari, siang harinya untuk ini, dan mencari ritme. Tapi rasanya itu
kalau karena ada sungguh-sungguh yang tadi ya, kadang saya suka ini mantranya, ya Allah, ini sungguhnya ini ikhtiar saya, niat saya buat anak-anak saya. I'm just human. When I'm weak as a human compared to God and everything, ya Allah, tolong beresin masalah saya, gitu loh. Ibaratnya cuma kekuatan itu yang saya berusaha yang sebaik dan semampu saya, ya minta tolong Allah sisanya untuk beresin. Dan itu dengan kesungguhan tersebut, dengan doa, dengan saya juga mencoba kan mencari tahu gitu, ini gimana ya caranya kalau mau ini jalan, anak-anak jalan, itu kan perubahan hidupnya sekaligus, pergantian karir, pertambahan anak gitu ya. Karena itu dari posisi anak 1 ke anak 2 tuh. Jadi itu sekaligus semua perubahan nggak semerta-merta langsung enak gitu. Jadi kalau ada yang mikir, oh kalau shift langsung mulus ya, ya mungkin kalau buat jualan dan tagline itu enak gitu buat jualan. Shifting karir sekarang, karirmu cemerlang gitu ya. Tapi nggak gitu kok. Selalu ada sesuatu yang harus kita upayakan gitu. Dan ya di 1 tahun 2 tahun pertama itu saya managing that gitu. Tapi yang aku ambil dari Taylor tadi, ada waktu di mana bisa sama keluarga tetap ada, mungkin pekerjaan juga tetap ada. Mungkin itu hal yang bisa didapat Ya, ketika kita ikut sama orang yang akhirnya harusnya betul, kerja di siang hari ya. Itu betul. mengorbankan keluarga gitu. Jadi Iya, mungkin bukan secara waktunya berkurang atau iya, kerja-kerjanya berkurang, tapi bisa iya. lebih manage tuh waktunya Ya, sendiri karena on control sehingga kerjanya tetap jalan dan mm, keluarga juga tetap jalan gitu. betul, That's very betul. good point gitu. Oke, Ya, aku tertarik untuk mm, tanya. Aku mungkin bisa udah mengambil kesimpulan mm, tuh bahwa Tilda sangat enjoy sama ini. mm, Ketika Tilda merepresentasikan dirinya sebagai seorang business owner, mm, mungkin teman-teman yang mau tertarik ke dunia bisnis gitu, sebenarnya apa sih yang Tilda lakukan setiap harinya? Kayak mm, hari ini hari Sabtu tuh, mm, apakah masih ngurusin kerjaan atau mm, enggak? Atau mm, kalau bisa cerita 3 sampai 5 aktivitas rutin mm, yang dilakuin mm, setiap hari atau setiap minggu, itu mm. apa sih gitu tuh? Oke. Ini aku ceritain as I'm a mother of 3 ya. Jadi Oke. biar ada konteksnya, I'm a mother of 3. Jadi ini kalian bisa ambil kalau yang sekarang masih single, sekolah, kerja, atau misalnya baru menikah itu akan beda lagi. Tapi as a mother of 3, I start my day untuk pekerjaan itu jam 10 pagi. Karena di pagi hari itu saya memastikan ya urusan rumah, urusan diri saya sendiri gitu ya. Kadang kan diri tuh tetap perlu tuh, entah itu meditasi, olahraga, itu perlu dilakukan sampai jam 10 pagi adalah waktu untuk diri dan keluarga. Dari jam 10 pagi itu, disitulah baru mulai. Yang dilakukan pertama adalah listing, check your team. Ini kerjaannya gimana, how's this, ini. Jadi semua di-manage, termasuk yang kerjaan saya sendiri. Jadi punya checklist untuk apa aja yang harus dikerjain hari ini, apa aja yang harus get it done by the end of the day, gitu ya. Kita bikin listnya itu sendiri. Nah, di siang hari, itu biasanya saya sambil kan koordinasi lewat timnya rata-rata lewat chat ya gitu ya. Itu tuh nggak sebentar loh, bisa jam 10 sampai jam 12 tuh nggak kemana-mana, Betul. badannya dia gini doang. Ya kalau dunia di social media tuh gini gitu ya. Nanti di siang hari itu biasanya berurusannya dengan clients, karena clients biasanya pagi belum ready. Kalau di siang hari itu more to clients, make sure to the clients what they need and our progress, atau jika ada update terbaru gitu hingga sore. Karena biasanya klien-klien itu kan kita berhubungannya nggak sama business owner aja, tapi misalnya sama marketing manager, di mana mereka emang ada working hour, jadi kita memastikan kita berkoordinasi di working hour mereka kan, itu di siang hari gitu. Nah, di sore hari biasanya tuh kalau udah jam 4 ke sana, saya udah lewatin dulu pekerjaannya. Jadi biar dulu udah ditinggal, balik lagi ngurusin lagi di rumah, apalagi kalau puasa gini kan udah urusannya sama anak-anak ya. Kalau hari-hari biasa ya tetap, karena anak-anak ada kerjain PR, ada lain-lain, udah selesai kegiatan dia di luarnya ya, sekolah atau lesnya udah selesai, maka balik lagi sama saya. Saya baru check in lagi nanti itu jam 8 malam. Jam 8 malam check in, yang list tadi mau dikerjakan itu udah beres belum, cek itu udah. Nah, sebagai social media specialist you have to keep on track. Nah, ini bedanya. Kalau dulu scrolling Instagram, TikTok, Shopee, apa marketplace, semua tujuannya untuk diri sendiri, untuk cari hiburan gitu ya, untuk diri sendiri. Kalau sekarang di jam segitu saya cari, biasanya saya punya akun khusus yang saya gunakan hanya memfollow clients and clients competitor gitu. Oke. Jadi itu saya cari buat referensi, karena di dunia kreatif kayak gini kamu harus tetap
stay up tetap gitu. punya sisi stay up to date, terus juga harus tetap nggak bisa cuma sibuk dengan kerjaan terus jadi lupa tren lagi apa sekarang gitu ya, dan cari referensi di situ sih yang biasanya dikerjain. Terus kalau weekend gimana? Nah kalau weekend udah fully tuh ditinggal, jadi Sabtu Minggu tuh udah beneran kalau sama tim ya cuma kalau ada urgent untuk telepon Mbak ini gimana, oke ada ini, oke kayak misalnya lihat ada sticky note gitu itu kayak itu nanti kita kerjain Senin ya, tapi itu ditampung ada beberapa person. Nah, itu kan misalnya ada 15, nggak semuanya bisa akses saya anytime. Misalnya hanya ada 2 orang yang benar-benar bisa akses saya anytime in case there's emergency or anything gitu ya. Nah, itu take notes, oke kita ini yang lain. Nah, di hari Sabtu Minggu itu tetap dipakai buat self growth dengan sharing kayak gini sama teman-teman, atau kalau lagi nggak sharing kayak gini sama teman-teman, saya yang baca buku, saya yang ikutin course, saya yang belajar lagi gitu sih rata-rata kegiatannya, karena dan itu Sabtu sih biasanya. Kalau Minggu sih udah benar-benar ya udah lepas aja keluarga aja gitu. Oke. Udah Ini lebih. jadi inspirasi nih buat ibu-ibu, barangkali ada calon ibu-ibu atau ibu yang mendengarkan tayangan ini, jadi inspirasi tuh cara mendesain gimana sehingga pekerjaannya sangat terstruktur, kemudian keluarga juga nyaman, dan tadi meskipun udah bekerja tapi untuk self growth dan ataupun sharing itu dilakukan karena memang sangat penting, atau bahkan ketika kita sharing ke orang lain bukan ilmu kita yang berkurang tapi justru dapat listen baru yang betul. spesifik ke sana, dan itu sangat ngebantu gitu. Oke, very nice. Aku udah sangat ada gambaran ya Tilda siapa, dan hopefully teman-teman yang mendengarkan ini juga tahu sebenarnya Tilda itu siapa gitu. Nah, sekarang mau tanya, semisal kita mau ngobrol sama Tilda di platform University ini, contohnya saya gitu, saya mau ngobrol sama Tilda, topik apa aja sih yang bisa Tilda cover sehingga teman-teman, aku mau konsultasi soal psikologinya tadi kah, atau mau konsultasi soal sosial medianya, atau secara business owner-nya. Nah, itu bisa apa aja yang bisa Tilda cover kalau teman-teman mau ngobrol. Oke. Di platform Nusademi ini, dan saya benar-benar tertarik sama platform Nusademi ya, dan bagaimana Nanda di sini juga membangun platform Nusademi. Ada 3 kelompok gitu ya, atau 3 orang bila teman-teman ini di sini yang hari ini mendengarkan. Yang pertama, jika teman-teman saat ini usia SMK, SMA, dan teman-teman nih kayaknya apa ya yang harus saya pertimbangkan secara soft skill, misal ketika mau masuk kuliah SMK atau memutuskan untuk kuliah atau enggak gitu ya. Itu kaum yang baru mau masuk kuliah atau lagi di kuliah mempertimbangkan untuk meneruskan atau shift, let's talk together. Saya nggak bisa bilang saya akan ngajarin, let's share. Karena dengan kita sharing, teman-teman cerita sebenarnya apa sih yang lagi dialami, perasaannya gimana, I can help you with that, gitu ya. Buat kasih kamu gambaran bagaimana dunia pekerjaan itu, bagaimana dunia perkuliahan itu, hal-hal apa saja yang menjadi penting bagi kamu untuk dimiliki sebelum memasuki dunia perkuliahan atau pekerjaan. That's first. So if you guys please reach me out at Nusademi gitu. Let's talk, let's share gitu ya. I'm very open for that, dan saya selalu belajar banyak baru nih dari generasi yang sekarang ini gitu. I'm very open for that. Yang kedua, teman-teman yang bergerak di digital marketing, khususnya di social media gitu, especially how you make your social medias now as a real human. Jadi gitu ya, rata-rata saya selalu bilang humanize your brand, karena account bukan hanya sekedar account, itu harus merepresentasikan, ada personality-nya di sana. Bagaimana akhirnya jika sudah bekerja di bidang tersebut, agar Anda bisa berfungsi secara optimal di situ, bagaimana dari karir tersebut apa aja yang harus dibutuhkan. Atau yang baru mau masuk, kira-kira nih saya minatnya ke sini, profesi apa aja sih, I can help you with that gitu, beberapa profesi yang mungkin mau kamu dalami dan apa aja yang harus kamu persiapkan untuk memasuki profesi tersebut. Dan yang terakhir, kelompok ketiga adalah for you guys, all business owners gitu. Saya tahu this is a challenging time for business owners gitu, dengan berubahnya skema segala sesuatu deh dengan pandemi ini. Cuma satu yang saya bisa kasih semangat for you all business owners, perubahan ini tentunya membuka peluang baru, dan peluang baru ini bisa dipelajari.
Ya, saya mempelajari hal ini less than a year gitu. If you really want to learn how to do it, you can do it. Dan saya sudah menghandle beberapa brand yang bertransformasi, and they can do it too. So if they can do it, I can do it, you can do it too. So business owners yang mau mentransfer bisnisnya, reach me out. Also in Nusademi gitu, kita discuss di sana apa yang bisa dilakukan agar bisnisnya berkembang di dunia digital, karena saya harap, benar-benar berharap banyak semangat dari para business owner ini juga mau kembali menjalani bisnisnya sehingga membuka lebih banyak lapangan kerja gitu ya buat yang lain. Roda bisnis ini bergerak, banyak orang juga bisa bekerja, ekonomi kita insya Allah berjalan baik kembali. So that three yang SMK atau SMA atau yang kuliah itu mau tahu dunia perkuliahan dan pekerjaan, reach me out. Dan yang sudah di dunia digital marketing or social media, I'm really open to talk with you guys and share our minds, dan business owner. Itu sih 3 hal yang mungkin bisa aku share dari aku gitu ya di Nusademi. Maybe next time Nusademi ini mau ada sharing ibu-ibu juga ya nih. Ibu-ibu. I'm very open how to manage your time. But anyway, yang 3 hal tersebut saya sangat terbuka buat berdiskusi dengan itu. I didn't promise anything, but I promise you I'll tell you what I experienced it. Jadi hanya sharing pengalaman yang mudah-mudahan itu bermanfaat sih buat teman-teman semua. Gitu. Oke, untuk teman-teman yang udah tertarik bisa kunjungin ke websitenya Nusademi, nusademi.id, atau langsung ke apps-nya app.nusademi.id, app.nusademi.id. Nah, kemudian aku mau tanya, tadi kalau ngelihat ya yang mau anak SMA atau SMK masih bingung atau mahasiswa karir mau gimana, sangat banget bisa ngobrol tentang dunia digital marketing ini, ataupun saya juga sangat merekomendasikan karena ketemu langsung sama beberapa UKM yang dia sangat kesulitan selama pandemi ini. Di Klaten ada yang orang-orang bisa bikin produk bagus tapi dia jualannya kurang bagus, jadi feel free untuk ngobrol gitu. Nah, mungkin ini closing statement dari Tayuda buat teman-teman yang, atau mungkin ibu-ibu di luar sana, ataupun seseorang yang berkarir di sosial media, apa sih tips Tayuda kalau yang pengen jadi seperti Tayuda, atau bahkan lebih yang bisa Tayuda share ke teman-teman yang di luar sana? Oke. Buat teman-teman yang di luar sana yang saat ini berkarir di social media atau business owner yang saat ini juga salah satu roda bisnisnya ada di social media, satu pesannya. Social media is not just a platform. This is how you tell about yourself. Itu benar-benar kita bicara mengenai diri kita. Layaknya manusia itu mungkin algoritma bisa berubah, platform bisa berubah, tapi pola manusia itu tetap sama. Manusia itu ingin diapresiasi, dihargai, didengarkan. Maka humanize your brand artinya jadilah account yang juga kalau ditanya orang yang menyenangkan itu yang bagaimana? Tentulah orang yang mau mendengarkan, orang yang mau memberikan solusi, orang yang mau sharing sesuatu, orang yang mau memberikan good impact. So be that buat content writer, make sure your content writing something that make a good impact. Saat ini social media akan menjadi 2 mata pisau. Kalau salah menggunakannya dibuat yang buruk, ya itu menjadi impact buruk. Kalau yang jadi baik, maka jadi baik gitu ya. Jadi pesan saya, manusiakanlah hal-hal yang hari ini disebut machine atau tools gitu ya, platforms gitu. Tetaplah menjadi manusia karena platform itu pun akan bersambung atau connected to another human dan nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah karena pandemi, nggak pernah berubah karena era atau waktu. Sifat manusia ada hal basic yang sama. Mereka ingin dihargai, didengarkan, diapresiasi gitu, diberikan sesuatu yang berharga bagi mereka. Maka buat teman-teman, make sure in everything you do it, you not only talking to tools or it's not just an algorithm, it is human. You talk to another human. Jadi make this tool connected more human being dalam membuat satu lingkungan yang juga lebih baik gitu. Mudah-mudahan sih gitu ya. Jadi semangat semuanya. Kalau insya Allah punya niatnya baik, tujuannya baik, selain dengan cara-cara yang baik, tapi insya Allah juga akan Allah mudahkan dalam segala goals dan tujuannya gitu.